Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Alam dengan NIM 931217019. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 13 yang berjudul Penanganan dan Pendampingan Perkara Pidana 2. Langsung saja. Yang pertama, pengertian pra-peradilan. Dalam peradilan yang juga dalam penegakan hukum merupakan sebagai lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Dengan demikian, pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri. Administratif, justisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri. Tata laksana. Fungsi justisialnya merupakan bagian dari fungsi justisial. Adapun pra-peradilan. 1. Peranan peradilan keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum yang disebut residen dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Masta. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegak hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum ataupun jaminan hukum. Lembaga pra-peradilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidik dan penuntutan. 2. Tujuan peradilan. Pra-peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau menuntut umum terdapat tersangka supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Lanjut, pengawasan dan penilaian. Upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak ditawari dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. Wewenang peradilan sendiri diatur dalam KUHAP, khususnya dalam bab X yang mengatur tentang wewenang pengadilan dalam mengadili, khususnya dari pasal 77 sampai pasal 83, dan bab 12 mengenai ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal KUHP. Disebutkan bahwa pra-peradilan hanya merupakan tambahan wewenang yang diberikan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemeriksaan persiapan diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat diminta penjelasan kepada badan atau pejabat yang bersangkutan apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan baru. Maksud disiagakannya acara pemeriksaan ataupun persiapan adalah guna mengimbangi dan mengatasi kesulitan penggugat memperoleh informasi atau data yang berada dalam kekuasaan. Hal ini diperlukan mengingat kedudukan antara penggugat dengan berada pada posisi yang tidak seimbang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.